Perjalanan pemberontakan ini yang pertama yaitu menumbuhkan rasa tidak percaya di dalam masyarakat. VDR terjun di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui pendekatan-pendekatan secara halus maupun frontal. Jadi ada pendekatan halus dan ada pendekatan frontal. Ada secara pelan-pelan namun ada secara paksa. Untuk menumbuhkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada jalannya pemerintahan saat itu. VDR melakukan berbagai macam penghasutan kepada masyarakat agar terjadi gejolak yang dapat mengganggu stabilitas nasional negara Indonesia. Jadi tujuannya untuk mengganggu stabilitas, untuk mengganggu keamanan pemerintahan Indonesia pada saat itu. Selain itu, aksi PDR juga menyasar kepada jaringan-jaringan kaum buruh dan kaum petani dengan melakukan aksi pemogokan kerja secara besar-besaran yang dapat membuat kondisi ekonomi di Indonesia menjadi terganggu. Cara-cara kotor yang dilakukan oleh PDR tentu saja menggeser nilai-nilai manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral karena hasutan-hasutan yang dilakukan oleh PDR kepada kaum buruh dan kaum petani membuat kedua kaum tersebut menjadi merasa tidak percaya kepada pemerintahan. Walaupun hasutan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Jadi sasaran di sini adalah kaum buruh dan kaum petani. Kenapa itu dipilih? Karena kaum buruh dan kaum petani pada masa ini pendidikannya belum ada atau masih rendah. Artinya mudah untuk diberikan doktrin-doktrin baru, mudah untuk dipropaganda, mudah untuk dihasut. Buktinya terjadi pemogokan kerja secara besar-besaran yang akan membuat ketidakseimbangan ekonomi Indonesia. Seperti itu. Kita lanjut ke pembentukan Front Nasional. Dalam melancarkan aksinya, VDR juga tidak hanya terjun di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. VDR juga melakukan penetrasi kepada pihak pemerintahan Indonesia dengan mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk di dalam sistem pemerintahan saat itu. Jadi ada anggota-anggota VDR yang duduk dalam sistem pemerintahan. Itu tujuannya ingin mencari massa. Melalui wakil-wakil PDR yang ada di dalam sistem pemerintahan, PDR melakukan penghasutan kepada anggota-anggota sistem pemerintahan untuk membuat sebuah poros atau front atau forum yang dinamakan dengan Front Nasional. Jadi Front Nasional ini dibentuk dengan mempersatukan berbagai macam bentuk kekuasaan dalam aspek sosial maupun politik, terutama yang memiliki rasa kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah untuk bergabung dan bersama-sama melakukan intrik atau melakukan protes terhadap pemerintahan pada saat itu. Protes yang dilakukan oleh Front Nasional ini ditujukan untuk memberikan goncangan atau masalah pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan pada saat itu, yaitu kabinet yang dipimpin oleh Hatta. Jadi sasaran utamanya adalah kabinet Hatta. Tujuannya ingin menggulingkan kabinet Hatta karena dia dendam sekali dengan kabinet Hatta. Ibaratnya dia dendam sekali dengan Muhammad Hatta karena dia digantikan yang dia rasa secara sepihak tanpa perundingan langsung digantikan oleh Muhammad Hatta. Kita lanjut. Ketiga, menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan. VDR yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin menjadikan kota Madiun yang terletak di Provinsi Jawa Timur sebagai basis atau markas pemerintahannya. Dengan kata lain, basis pemerintahan yang didirikan oleh VDR merupakan basis pemerintahan tandingan dari pemerintahan pusat Indonesia. Jadi basis pemerintahan ini tandingannya ingin menandingi pemerintahan Indonesia. Jadi ada dua unsur pemerintahan yang pada saat ini mulai muncul. Ada pemerintahan yang tentunya pemerintahan Indonesia, kemudian ada pemerintahan yang dipelopori oleh Amir Syarifuddin